Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bonsai, kembali lagi di channel saya Yuda Bonsai. Sekarang hari Sabtu malam minggu jam setengah 12. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya kawan, supaya channel ini bisa terus berkembang dan semakin baik untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Terima kasih, selamat menonton. Sahabat bonsai, sekarang saya akan mengenalkan salah satu tumbuhan yang saya punya, tanaman, yaitu ulmus. Ulmus ini atau bisa disebut juga elem, adalah tumbuhan berkayu keras. Dan juga ini dari genus Ulmus, famili Ulmusiae. Apa itu Ulmusiae? Ulmusiae yaitu salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Jadi ini termasuk tumbuhan berbunga ya kawan. Nah, pohon ini juga bisa tinggi, biasanya memiliki daun bergerigi. Ya, daunnya bergerigi. Nanti fokuskan dulu. Ya, sudah fokus. Ini daunnya bergerigi kawan, lihat, dan kasar. Tumbuhan ini asli Asia Tengah sejak zaman Miosen. Apa itu Miosen? Miosen itu adalah tanaman. Kita jelaskan dulu berasal dari mana katanya. Miosen itu berasal dari kata Yunani meion itu kurang, dan kainus baru. Jadi miosen itu diterjemahkannya kurang baru, atau karena tumbuhan ini sudah ada antara 3 hingga 5,3 juta tahun yang lalu, bahkan lebih tua. Jadi kenapa ini dinamakan, termasuk ada sejak zaman Miosen. Tumbuhan ini menyebar di belahan bumi utara, terutama kawasan yang beriklim sedang dan pegunungan subtropis dan tropis seperti Indonesia. Jadi tanaman ini bisa beradaptasi dengan baik di Indonesia karena dia mempunyai keistimewaan dengan tanah yang berkadar keasamannya tinggi. Dia masih tetap bisa hidup, tapi tumbuhan ini memiliki kekurangan karena dia sering terkena penyakit yang berasal dari Ophiostoma yang sering dibawa kumbang. Jadi ini punya penyakit sendiri yang sering dibawa oleh kumbang. Ophiostoma itu termasuk fungi, jadi fungi yang termasuk dalam genus Ophiostomataceae. Jadi dia mempunyai kekurangan, sering terkena fungi Ophiostoma. Elem dapat tumbuh tinggi dan juga dia itu adalah tumbuhan yang hemaprodit. Jadi hemaprodit itu bukan hanya pada binatang, tumbuhan juga ada yang hemaprodit. Hemaprodit itu jadi dia mempunyai jenis kelamin dalam satu individu, 2 jenis kelamin dalam satu individu, jantan dan betina. Dua-duanya berfungsi dengan penuh. Jadi tanaman ini atau ulmus ini termasuk hemaprodit. Jadi dia lumayan hebat lah, mempunyai 2 kelamin.
Kawan lihat, jadi untuk yang ingin membonsai atau sekedar untuk tanaman hias, ulmus itu sangat bagus karena lihat dari daunnya yang punya karakter seperti ini, dia bergerigi dan juga kasar dan mudah hidup. Tapi musuhnya itu yaitu dia sering terkena sejenis jamur Ophiostoma. Tapi kalau jamur-jamur seperti itu di toko-toko bunga biasanya banyak obat untuk mengatasi jamur-jamur tersebut. Nah, ini saya dulu dapatkan dari beli ya online karena di sini lumayan susah. Dulu itu saya dapat sebesar ini kawan, sebesar ini, dan harganya itu 25.000. atau itu kemahalan atau murah. Yang jelas saya ingin memiliki tanaman ini, jadi tidak masalah. Setelah 5 bulanan dia sebesar ini kawan. Ini saya medianya cuman tanah biasa kawan, yang hanya cuman dicampur sama skam dan juga sedikit dikasih pupuk dekastar ya kawan. Jadi menurut saya dekastar itu lumayan bagus ya, karena tumbuhan yang saya punya atau tanaman yang saya punya itu semuanya lumayan pertumbuhannya kalau dikasih dekastar. Apalagi kalau yang punya sentegi dikasih dekastar, wah mantap. Bukan iklan ya, tapi itu pribadi saya, maksudnya jadi yang bukan hanya untuk yang buah, jadi dekastar bagus untuk semua tanaman, asal akarnya kita harus baca. Jadi seberapanya kita harus baca, jangan asal karena ya kalau kimia, kalau takarannya kurang pas pasti ada efek sampingnya. Oke kawan, lanjut ke ulmus mikro. Ini punya saya itu ulmus tapi mikro, jadi banyak variannya. Ada yang ulmus biasa agak besar, mungkin ini ulmus mikro jadi daunnya kecil-kecil, dan juga ada lagi ulmus yang variegata, itu lebih eksotis lagi. Tapi untuk sekarang saya hanya mempunyai ulmus mikro. Nah, ini rencananya saya akan cangkok dan saya perbanyak untuk stok saya sendiri. Nah, pembonsai itu tidak identik dengan hanya mendongkel saja, dan dia juga mengembangkan tanaman yang di daerahnya susah untuk didapat, kita kembangkan. Kalau ada berlebih kita tanam di alam, supaya kita bisa lihat kalau tanaman ini bisa bermanfaat, atau anak cucu kita bisa melihatnya kalau ini ulmus mikro, bukan hanya lihat dari gambar. Jadi semangat untuk para pembudidaya, salut buat kalian, dan terus semangat intinya. Oke kawan, hanya segitu saja mungkin videonya, semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan selamat berkarya untuk sahabat bonsai semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share video saya supaya saya lebih rajin untuk mengupload video dan lebih berkembang lagi channel ini untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.